Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu mengecat tembok untuk tembok yang pertama kali diplaster atau tembok baru, agar menghasilkan tembok yang tahan lama, kemudian cat tembok yang rata, cerah, dan tidak sapu anginan atau tidak keluar butiran-butiran kristal seperti garang pada tembok. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, untuk mengecat tembok yang pertama kali atau tembok baru adalah sebagai berikut. Tentunya yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat. Untuk alatnya sendiri yaitu menggunakan koas, kemudian roll, kemudian amplas, kemudian scrub, dan juga wadah yang lainnya. Kemudian untuk bahannya sendiri kali ini yaitu sebelum dilakukan pengecatan utama, saya akan melakukan atau pemberian cat dasar terlebih dahulu. Jadi untuk bahannya ini ada dua jenis, yaitu cat dasar kemudian baru cat tembok. Untuk mengecat tembok ini adalah cat tembok yang sudah saya aci. Dan perlu sahabat Niko Multimedia ketahui bahwa untuk mendapatkan hasil pengecatan yang baik pada dinding rumah kita atau pada bangunan kita, peranan cat dasar sangatlah penting. Hampir 70% hasil pengecatan yang baik bergantung pada cat dasarnya. Fungsi prinsip dari cat dasar tersebut adalah untuk menyediakan permukaan dinding yang ideal sebelum dicat agar cat dapat melekat dengan sempurna. Jadi cat dasar ini sangat penting untuk pengecatan pada cat tembok yang baru. Karena kali ini saya tidak menggunakan pelamir, saya langsung menggunakan cat dasar atau sealer. Nah, untuk permukaan dinding baru seperti pada video berikut ini atau pada cat tembok pada tembok dinding ini, cat dasar sebaiknya diaplikasikan 3 minggu sampai 1 bulan setelah dinding selesai diaci, untuk memastikan kadar air dan kadar kelembaban pada dinding rumah atau bangunan sudah kering. Untuk permukaan dinding yang lama yang belum menggunakan cat dasar, aplikasi cat dasar sebaiknya dilakukan setelah permukaan tembok yang sudah diaci dengan dibersihkan dengan amplas. Jadi sebelum dilakukan pengecatan cat dasar tembok ini, saya amplas terlebih dahulu. Kemudian juga ada acian yang menempel atau menggumpal, saya bersihkan dengan scrub. Saya amplas kemudian sampai rata, kemudian setelah diamplas baru dibersihkan dengan sapu. Tujuan dari pembersihan atau tujuan dari membersihkan dinding dengan amplas sebelum dicat adalah agar hasil akhir yang didapatkan rata dan halus.
sekarang ini sedang dilakukan proses pengamplasan pada tembok yang sudah diaduk. Tujuannya adalah ini agar tembok ini halus, kemudian rata dan tidak ada apian yang mengumpal. Jadi kita amplas. Nah, jadi ini sebelum dilakukan pengecatan, yaitu cat dasar atau sealer, ini dilakukan proses pengamplasan pada tembok tersebut. Kemudian setelah sudah bersih, sudah diamplas, sudah disapu, baru kita langsung mengaplikasikan cat dasar tersebut. Dan untuk mengecat dasar cukup hanya satu lapis saja. Dan perlu sahabat Niko ketahui bahwa fungsi cat dasar tembok adalah untuk ketahanan terhadap garam alkali atau anti alkali. Garam alkali biasanya terdapat pada material semen dan bata pada saat pembuatan dinding. Garam alkali yang terlarut dalam air dapat muncul ke permukaan lapisan luar dinding melalui penguapan sehingga menyebabkan kerak berbentuk kristal halus putih pada permukaan dinding. Istilah teknis dari kondisi ini adalah efflorescence atau pengkristalan alkali, atau biasa dalam bahasa Brebes sering disebut dengan sapu anginan. Jadi cat dasar yang mengandung anti alkali akan mencegah terjadinya masalah tersebut, yaitu masalah sapu anginan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi utama dari cat dasar adalah dapat membantu yaitu menambah daya tutup dan meningkatkan daya sebar dari cat akhir. Kemudian beberapa cat dasar juga bisa mengandung anti lumut dan juga anti jamur. Kemudian cat dasar juga bisa membantu menutup retak yang halus atau retak rambut dan juga bisa menutupi pori-pori pada tembok. Selanjutnya setelah kita sudah melakukan pengecatan dasar, yaitu dengan menggunakan bebas mereknya, yang penting sebelum kita lakukan cat utama kita cat dasar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu kita tutupi bagian mana saja yang tidak dicat agar tidak terkena percikan cat. Jadi tutupi yaitu bagian-bagian mana yang tidak akan dicat dengan kain, dengan lakban, dengan kertas atau yang lainnya. Tujuannya adalah agar tidak terkena percikan cat.
Setelah tembok sudah diaci dan saya diamkan kurang lebih waktu dari pengaci sampai sekarang ini 2 bulan. Jadi 2 bulan saya diamkan, kemudian saya baru dilakukan sealer atau pengecatan dasar. Nah, untuk pengecatan dasar sendiri ini hanya 1 lapis saja, hanya 1 lapis. Catnya menggunakan roll, tidak menggunakan kuas. Menggunakan kuas hanya daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh roll seperti pojokan, ini nanti menggunakan kuas. Tapi untuk daerah yang mudah ini saya menggunakan roll. Kenapa menggunakan roll? Hasilnya rata, waktunya cepat, dan mudah untuk dilakukan pengecatan. Ini bisa dilihat pori-porinya tertutup, dan ini jika langsung dicat, ini nanti pori-porinya tidak tertutup. Tapi sekarang dilakukan pengecatan dasar atau sealer, ini nanti pori-pori atau seperti rambut ini nanti bisa tertutup. Kemudian nanti baru dilakukan pengecatan yang utama. Kemudian baru kita menyiapkan cat utama yang tujuannya adalah untuk mengecat tembok ini. Nah, untuk cat sendiri yaitu kita bisa menambahkan air dengan perbandingannya adalah 10% dari jumlah cat yang akan digunakan. Kemudian baru diaplikasikan dengan mengecat tembok tersebut. Nah, untuk mengecatnya bisa menggunakan roll atau koas, tapi saya rekomendasikan karena kali ini saya menggunakan roll. Jadi saya rekomendasikan menggunakan roll, jadi waktunya lebih cepat, kemudian cat yang digunakan juga hemat, kemudian hasilnya maksimal, rata, dan juga bagus. Berbeda dengan menggunakan kuas. Kalau menggunakan kuas hanya bagian-bagian pojok-pojok saja atau bagian-bagian yang sulit dicat dengan menggunakan roll. Sahabat Niko Multimedia, setelah pengecatan sealer atau cat dasar sudah selesai semua, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengecatan yang utama, yaitu dengan cat warna krem. Karena kali ini saya ngecat tembok dengan cat warna krem. Untuk proses pengecatan sendiri ini dilakukan dengan 2 lapis, artinya dicat. Setelah dicat dasar atau cat sealer, ini nanti cat 1 lapis terlebih dahulu, kemudian setelah selesai semua baru dilakukan pengecatan lapisan yang kedua, sehingga nanti hasil catnya maksimal, cerah, dan tahan lama. Dan ini sekarang sedang dilakukan proses pengecatan yang utama, yaitu berwarna krem. Demikian video dari kami, yaitu
cara mengecat agar menghasilkan cat tembok yang cerah, cat tembok yang tahan lama. Tentunya temboknya tidak terkena butiran-butiran kristal berwarna putih atau sapu anginan, dan juga akan menghasilkan tembok yang awet dan tahan lama. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.